Senyum-senyum di depan masa. Assalamualaikum buat semua. Salam sapa kembali dari Beta bersama Beta di channel Beta Insaf. Oke, di video kali ini insya Allah Beta akan membacakan kembali ya di kitab Fadilah Amal ini. Ya, sebelumnya Beta ucapkan selamat berbahagia buat para penikmat YouTube. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilimpahkan rezeki yang banyak insya Allah, dan mudah-mudahan digunakan sebaik mungkin rezeki tersebut sehingga bisa menjadikan pahala dan bernilaikan ibadah. Ya, sobat Beta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja ya, ini videonya. Cekibet. Oke, di video kali ini Beta ingin membacakan yaitu mengenai kisah syahidnya Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa menyertai perang Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya sendiri. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun, karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berpesan, sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini. Ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkan tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya pimpinan pasukan penjaga itu sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalian jangan meninggalkan tempat ini. Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu, mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Waduh. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, "Hai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merangsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum syahid.
Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung-ujung jari tangannya. Faidah dari kisah ini, orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga dunia. Masya Allah. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadhr radhiyallahu anhu yang telah mencium harum surga saat masih hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia. Oke, itulah satu kisah yang kita bacakan mengenai kisah Sayyidina Anas bin Nadhr yang syahid dalam peperangan Uhud. Yang sebelumnya beliau tidak bisa mengikut perang Badar dan akhirnya syahid di perang Uhud karena kegigihannya, karena niat keberaniannya untuk membela kaum muslimin atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita pun bisa mengikuti jejaknya menjadi syahid dalam peperangan, walaupun bukan peperangan yang di zaman Nabi, tapi peperangan melawan hawa nafsu yang terutama. Oke, itu saja yang bisa beta sampaikan di video kali ini. Sekurang-kurangnya mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maafkan, dan apabila ada kebenaran, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang bisa beta sampaikan di video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pesan terakhir dari beta, senikmat apapun nonton YouTube, jangan pernah abaikan yang 5 waktu ya sob. Makasih.